Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ibu Hajah Sujatni Nolong Harjo, Ibu Hajah Noto, semoga dipanjangkan umur, disehatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta putri-putri beliau, Hajah Titi, Hajah Biit, Hajah Ida, dan Mas Arif, serta seluruh keluarga yang saya hormati. Guru-guru saya yang tadi telah menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya itu hanya sekelumit saja dari buku yang tebalnya ratusan halaman. Bapak Kiai Imam Aziz, Bapak Kiai Dr. Dian Nafi, Ibu Dr. Siti Ruhaini Hayatin, dan moderator Dr. Munajat, serta sahabat saya di kelas saya, Ustaz Mukti yang juga telah menulis buku yang sangat baik ini. Para tamu undangan yang semuanya saya hormati, ada romo-romo dan tokoh-tokoh agama, ada anak-anak muda, ada para pimpinan pondok pesantren, tentu saja dari Asmindul dan seluruh yang telah bekerja berikhtiar sehingga kegiatan pada sore hari ini telah dapat terlaksana dengan baik. Semuanya saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya menemukan beberapa kesulitan yang kita bicara. Jadi bicara saya sulit pertama karena didahului dengan guru-guru saya. Yang kedua, saya mesti bicara cepat karena kebetulan pesawat saya jam 5.30 tapi dari Jogja. Jadi bukan dari Solo, dari Jogja. Saya mesti berangkat ke Jogja. Padahal saya ngomongnya di Solo. Jadi bisa dibayangkan bagaimana harus bicara cepat tapi di Solo. Jadi ini dua hal yang tidak mudah untuk saya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya akan sampaikan beberapa menit saja hal yang bagi saya adalah bagian dari kita bertemu pada sore hari ini. Pertama, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak tajuk dari pertemuan kita pada sore hari ini adalah memperbanyak syukur kepada Allah. Syukur karena kita berindonesia. Kita berindonesia diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki khazanah kearifan yang luar biasa. Kita diwariskan Indonesia yang tidak hanya kokoh kuat dari sisi fundament konstitusionalnya, tapi kita juga diwariskan cara berpikir bagaimana di dalam setiap hal. Ketika kita bicara tentang bangsa kita bicara tentang masa depan Indonesia, kita bicara tentang masalah-masalah yang ada, kita berusaha mencari konsensus dan kesepakatan. Itulah menurut saya salah satu yang penting betul untuk kita hayati, penting betul untuk kita ingat. Kita diwariskan tidak hanya bangsa, tapi cara berpikir ala Indonesia. Maka rentang yang panjang sekali antara Sabang sampai Merauke ini, ketika semangat untuk mencari konsensus itu yang dihadirkan, maka kita bisa berbangsa dan bernegara dengan aman dan nyaman. Maka bagi saya, seorang muslim, bapak-bapak dan ibu, sebagaimana juga mungkin banyak di antara kita yang hadir di sini, ketika saya menjadi seorang muslim, saya nyaman dengan Indonesia saya. Kenapa? Karena hal-hal yang paling penting dalam bangsa Indonesia, dokumen-dokumen terpenting yang namanya Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya itu keseluruhannya adalah nilai-nilai yang sesuai dan senafas dengan ajaran Islam. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan yang Maha Esa, ya itu adalah bagian dari komitmen kita, Qul huwallahu ahad. Ketika kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, walaqad karramna bani Adam. Ketika kita bicara tentang persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ketika kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Ketika kita bicara tentang keadilan sosial, Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi kaila yakuna dulatan bainal aghniyah. Dalam dua ayat yang berbeda, Allah bicara tentang keadilan sosial. Maka insya Allah
berislam di Indonesia itu tidak akan mengalami split personality, tidak akan terpecah antara keislaman dan kebangsaan, tidak akan terpecah antara keberagamaan dan nasionalisme. Karena di Indonesia seluruh hal-hal penting yang menjadi fondasi kita ber-Indonesia itu selaras dan senafas dengan ajaran agama. Ini hal yang menurut saya tidak banyak dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka banyak bangsa yang kuat sekali pada masa tertentu, dia kemudian rapuh dan terurai pada masa-masa berikutnya. Kenapa? Karena fondasinya tidak cukup kuat untuk mewadahi keberagaman yang ada dan hidup di dalam bangsa itu. Alhamdulillah, kita diwariskan khazanah kekayaan ber-Indonesia yang bisa mewadahi seluruh keragaman dan kekayaan agama dan budaya yang ada di Indonesia. Itu yang pertama yang bagi saya sangat penting, Bapak Ibu. Marilah kita jadikan ajang ketika kita bicara tentang seorang anak bangsa yang namanya Joko Widodo sebagai salah satu kesempatan untuk kita terus menambah syukur kepada Allah. Karena apa? Karena kesyukuran inilah yang akan mendorong kita untuk menjaga Indonesia dengan lahir batin kita. Kesyukuran inilah yang akan menggerakkan kaki, tangan, dan seluruh sumber daya yang diberikan oleh Allah untuk merawat kebangsaan dan keindonesiaan kita. Maka kalau dalam ungkapan para ulama, manatul barakah asyukur ala kita. Kalau kita ingin keberkahan hidup, banyak-banyaklah kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karuniakan kepada kita. Indonesia ini memang di dalam konstitusinya tidak disebut sebagai negara agama, tapi ruang beragama di Indonesia ini adalah ruang yang paling luas dibanding tempat dimanapun yang ada di atas bumi. Di Indonesia, kalau kita bicara tentang ruang beragama, mengekspresikan keberagaman kita. Sebagai seorang Muslim, kemanapun kita pergi di Indonesia ini selalu ada rumah ibadah di mana kita bisa beribadah. Indonesia punya masjid dan mushola yang terbanyak di dunia. Saudara-saudara yang Muslim pun juga ada ruang, ada kesempatan untuk bisa mendirikan rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka Indonesia, walaupun bukan negara agama, ekspresi beragama kita di Indonesia ini diberikan kesempatan seluas-luasnya, dan itu sudah kita nikmati selama ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya hidup di Indonesia, lahir dan besar di desa tempat kita tinggal, begitu telinga kita sudah bisa mencerna, yang masuk ke telinga ini di desa-desa itu adalah suara azan, suara dari loudspeaker masjid, suara pengajian. Saking biasanya, maka kita kemudian lupa bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan banyak orang yang tinggal di sudut-sudut yang lain di bumi Allah ini. Banyak tempat di mana masjid itu bersuara hanya pada saat azan 5 waktu saja. Bahkan di negara-negara yang disebut sebagai induk dari Islam, di Arab Saudi misalnya, itu suara loudspeaker masjid hanya pada saat azan sholat 5 waktu saja. Di Mesir saya tinggal di situ lebih dari 7 tahun. Tidak ada saya menemukan suara dari loudspeaker masjid sebagaimana yang saya dengar di Solo, di Jakarta, di Lombok, suara-suara pengajian, suara-suara mau'idhah hasanah, suara-suara tabligh akbar hanya saya dengar dan saya nikmati di Indonesia. Kalau tidak kenal, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau ada orang menyampaikan bahwa di Indonesia ini kita sulit berislam, ruang berislam kita sangat luas, sangat lapang, dan pada saat yang sama berislam kita di Indonesia sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran ketika Allah menyifatkan dakwah dari Rasulullah SAW,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dakwah Islam dan keislaman di Indonesia itu harus selalu menghadirkan kedamaian untuk semua. Itulah yang dibawa oleh para guru-guru kita, dan itulah yang harus kita warisi. Bapak Ibu, yang ketiga dan terakhir, Pak Joko Widodo adalah seorang anak bangsa, sama seperti saya, seperti Anda, dan seperti kita semua. Pak Jokowi ini sebenarnya tidak susah untuk kita untuk kita bersamanya. Saya sama sekali tidak menemukan kesulitan apapun untuk membantu beliau. Selama 4 tahun saya sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat yang menjadi bawahan dari Bapak Presiden, karena gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dari 2014 sampai 2018 saya tidak mengalami kesulitan apapun. Sebagai gubernur, ketika beliau merumuskan kebijakan-kebijakan, itu memang inline dengan apa yang menjadi hajat dari Nusa Tenggara Barat. Jadi selalu ketika datang, beliau tidak bicara tentang harus kerja A, B, C, tapi selalu kata pembuka yang beliau sampaikan setiap kali kunjungan kerja, Tuan Guru, apa yang Tuan Guru sekarang sedang kerjakan? Kadang-kadang, Pak Guru, apa lagi yang diperlukan di NTB? Apa yang mesti kita tuntaskan? Jadi selalu pertanyaan beliau adalah tentang apa kebutuhan masyarakat dan daerah yang didatangi ini. Bukan semata visi atau rencana-rencana yang ada di dalam salah pikiran beliau. Maka tidak ada kesulitan sama sekali. Sebagai seorang manusia yang berhubungan dengan manusia lain, sebagai Pak Jokowi, sebagai pribadi, saya juga tidak menemukan kesulitan apa-apa. Ketika waktu sholat, ya beliau mengajak sholat biasa saja. Tidak ada tidak ada pencitraan, tidak ada rekayasa. Masuk waktu, yang ngajak sholat. Ketika dulu kami berkunjung ke daerah gempa di NTB, saya ingat betul. Begitu datang ke kemah yang disiapkan untuk paparan, baru 5 menit berdiri, Pak Jokowi sudah gelisah. Saya tahulah dari badan beliau sudah jadi tanah. Kemudian ngomong ke saya, Abu, kita turun ke bawah aja, kita tengok tempat pengungsi. Saya bilang, yang mau kemana Pak? Itu terserah. Saya kan bingung, karena tidak disiapkan. Tapi karena presiden yang mau, ya saya bilang, ya siap Pak. Namun saya bilang tidak siap. Begitu saya bilang siap, langsung beliau ngomong sama Pak Danren, Pak sudah cukup Pak ya, sudah cukup, saya paham. Sekarang saya mau turun, saya mau melihat langsung. Wah, ribut semua, karena tidak disiapkan. Waktunya juga sempit, sekitar 1 jam sebelum maghrib. Kemudian naik mobil, jalan. Saya tanya beliau, izin Pak, kita kemana Pak ya? Ya terserah Tuan Guru kemana. Akhirnya saya bilang sama driver itu, udah kita jalan aja. Jadi begitu jalan, tiba-tiba di sebelah kiri itu ada tempat pengungsi. Begitu ada tempat pengungsi, saya bilang, Pak berkenan di sini, ini pengungsi ya? Iya, langsung berhenti, turun, ribut, karena tidak ada persiapan sama sekali. Jadi ya ketahuan lah bapak-bapak ya, kalau belum ada persiapan, pakaian seadanya, itu situasi betul-betul ribut di situ. Kemudian beliau menyampaikan beberapa hal, memberikan penghiburan, mengajak untuk tetap tenang, kemudian untuk tetap punya semangat. 10 menit saya ingat betul, beliau kemudian menoleh kepada saya, masih ada waktu enggak? Saya bilang, Pak, maghrib sekitar 35 menit lagi atau 40 menit. Kalau satu tempat, tapi jalan kembali ke arah kemah, karena beliau waktu itu rencana tidur di tenda di tengah lapangan, insya Allah cukup waktunya Pak. Kemudian beliau mengatakan, baik kalau gitu, yuk kita cari satu tempat lagi. Mobil muter, mobilnya presiden kan satu ya, tapi yang ngikutin banyak. Ada mobil 1,5 kilo itu muter semua, sampai ribut semua, karena nggak tahu mau kemana. Nah yang betul balik, begitu balik, nah di sebelah kiri itu ada tanah lapangan. Saya ingat itu dulu, sekitar 20 menit lah sebelum maghrib. Turun, debunya naik. Begitu presiden turun, kan anak-anak kecil pada lari datang. Nggak ada yang bisa memberhentikan anak kecil. Datang kemudian ribut, presiden Jokowi, wah naik dulu. Tapi jalan saja beliau sambil duduk. Jalan, berdiri di tengah lapangan, kemudian dipanggil isi dari tenda-tenda, keluar semuanya. Duduk, begitu saja di tengah lapangan itu. Kemudian mulai ngomong, Bapak Ibu, ini ada berapa di sini jumlahnya, saling oleh.
Sudah ada kepala tendanya juga. Saya juga ditanya, saya juga tidak tahu berapa isinya. Akhirnya sudah mulai Pak Presiden ngomong. Begitu sekitar 7-8 menit, tiba-tiba ada suara azan. Jadi ternyata di bagian lapangan itu sebelah kiri belakang kami itu ada musola darurat. Musola darurat dengan pengeras suara juga darurat. Nah, yang azan itu anak kecil, suaranya compreng. Gitu. Begitu Allah pas pampres lari mundur gitu. Rupanya mengingetin ya supaya nggak usah azan dulu deh. Presiden lagi ngomong, Presiden lagi ngomong gitu. Begitu melihat pas pampres ini berputar, Presiden langsung ngomong biar. Hanya kita diam dengerin azan, nikmatin azan. Anak kecil itu sampai selesai. Begitu selesai, beliau noleh saya, baru kita sholat. Oh, kan kita kaget karena tidak ada persiapan sama sekali. Jadi balik, assalamualaikum, sudah selesai. Balik, kemudian untung ada tempat wudhu. Ya wudhulah di situ. Kemudian sholat di tempat yang sangat darurat pada waktu itu. Nah, ketika beliau maju berdiri di saf kedua, saya persilakan di saf pertama, terus beliau mempersilahkan saya jadi imam. Saya bilang, Pak, saya ingin Bapaklah jadi imam. Nah, beliau jadi imam sholat maghrib. Ya, kita menjadi makmum. Saya ingat waktu itu kalau tidak salah Al-Humasah yang beliau baca di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua saya pasti kalau tidak salah. Yang pertama saya ingat, yang kedua saya kagum. Ya biasa, sholat seperti biasa. Lalu saya tulislah sedikit tentang itu. Karena bagi saya tidak ada kesaksian yang paling valid dari kita kepada orang lain kecuali dari apa yang kita saksikan dan yang kita rasakan. Lalu kemudian ya responnya macam-macam lah. Namanya suasana politik ya. Ada yang mengatakan, tapi saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pada kesempatan ini bahwa yang saya saksikan pada sore hari itu bukanlah hal pertama yang saya saksikan dari Pak Jokowi terkait dengan bagaimana beliau berusaha selalu meluangkan waktu, menyiapkan waktu di awal waktu untuk bisa sholat secara berjamaah. Saya mengalami itu beberapa kali, walaupun yang sholat beliau jadi imam dan jahar, artinya pakai suara, itu memang pada malam hari itu. Dan alhamdulillah bagi saya dan bagi banyak yang hadir dan bagi kita semua insya Allah bahwa beliau insya Allah adalah seorang muslim yang baik. Jadi ketika bukunya bercerita tentang banyak hal, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara bahwa Pak Jokowi ini memberikan satu semangat baru bagi kita semua, bahwa beliau yang orang biasa, yang bukan orang Jakarta, bukan pula berasal dari elit politik tertentu, orang biasa menempuh proses yang sangat panjang. Dan kalau ada orang bicara tentang pencitraan, semua tokoh sejarah di Indonesia ini bisa dilacak kehidupan sebelumnya. Ada seorang bisa dikatakan pencitraan kalau dia baru melakukan hal itu belakangan. Tapi kalau kita lihat dari testimoni-testimoni orang-orang yang kenal langsung dengan Pak Jokowi di dalam setiap tahapan kehidupan beliau, baik dalam kehidupan privat beliau, kemudian kehidupan usaha beliau, lalu keluar ke ranah publik perkhidmatan sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan juga sebagai presiden. Salah satu yang kita perlu belajar dari seorang putra bangsa yang bernama Joko Widodo adalah konsistensi beliau. Beliau itu orang yang konsisten. 11 kali beliau itu sampai akhir selesai gempa itu kunjungan kerja ke NTB. Dan setiap kali kunjungan kerja ke NTB itu saya lihat ada konsistensi. Pertama kali dulu datang ke NTB tahun 2015, datang langsung ngajak keliling. Dalam hati saya, wah presiden ini benar nih, kuat berusaha. Begitu beliau pulang, sudah selesai, datang lagi. Begitu datang, dalam hati saya ada pikiran, kira-kira bapak ini kuat nggak ya kayak dulu? Begitu turun, lebih kuat lagi gitu. Udah pulang lagi. Yang ketiga, keempat, kelima, sampai akhir yang saya saksikan, beliau tetap konsisten dalam
gerak-gerak beliau setiap kali turun ke daerah khususnya ke NTB itu memaksimalkan diri untuk bisa menyapa masyarakat. Itu keistiqomahan beliau. Dan saya pikir itu perlu kita teladani sebagai anak-anak bangsa ketika bicara tentang tantangan Indonesia ke depan. Kita perlu anak-anak milenial yang juga punya konsistensi. Kita perlu generasi muda yang juga menghargai proses. Kita perlu anak-anak bangsa yang tidak berpikir instan. Dia berpikir transaksional sekali jadi, tidak. Tapi dia mau menempuh prosesnya. Dan ketika dia menempuh prosesnya, dia memaknakan proses itu sebagai satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan dalam perjalanan hidup. Maka tidak ada kegelisahan, tidak ada kegundahan. Semua yang ada dilewati dengan penuh kesyukuran, dan itu menurut saya satu pelajaran berharga dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir saya tadi sudah sampaikan ke Ibu Hajat Sujatmi Antoni Harjo. Beberapa waktu yang lalu saya ke Bandung. Saya ke Bandung ketemu dengan Kang Emil. Kang Emil ngobrol dengan saya. Saya itu menganggap ibu itu adalah azimat dan keramat bagi saya. Umi saya. Saya sampai di tempat-tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan amanah kepada saya itu karena doa umi saya. Ketika bicara dengan Kang Emil, ternyata hal yang sama beliau sampaikan ke saya. Beliau sampaikan dulu ketika pemilu kada Jawa Barat, beliau punya beberapa kompetitor. Salah satu dari kompetitor itu dulu didukung oleh banyak sekali tokoh. Bahkan beliau menyebut beberapa tokoh, beberapa ulama datang khusus dari Jakarta untuk mengajak umat, bahkan mengeluarkan fatwa bahwa harus mendukung yang ini, yang pada waktu itu merupakan saingan dari Kang Emil. Banyak tokoh-tokoh yang sering muncul di TV apa semua datang, kemudian buka pengajian, tabligh apa, kasih fatwa segala macam. Kata Kang Emil, saya sempat gundah pada waktu itu. Lalu akhirnya dalam kegundahan itu tiba-tiba saya diberikan keyakinan. Dengan keyakinan itu saya segera pergi mendatangi orang yang namanya Ibu Cucu. 80 tahun usianya ibu saya. Di ibu saya itu, kata Kang Emil, saya minta doa. Ibu saya mendoakan saya. Alhamdulillah, semua fatwa-fatwa itu kalah dengan doa ibu saya. Adik-adik dari generasi muda di sini, hargailah dengan semua ruang-ruang Anda di dalam berkreasi mencapai kemajuan. Ingat bahwa Anda punya sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tak ternilai dengan apapun. Itulah kebersamaan dan doa dari ibu Anda masing-masing. Maka insya Allah selama ada Ibu Hajat Sujatmi, jangan lupa doakan terus Pak Jokowi. Insya Allah doa ibu itu akan tembus ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih dan apresiasi untuk adik kelas saya, atas junior saya, Saudara Mukti. Dia sudah bisa nulis buku yang saya belum bisa nulis, saya begini kecuali disertasi saya dulu. Dan semoga buku ini bisa menjadi pembelajaran. Tidak sekadar kita bicara tentang seorang sosok, tapi juga kita bicara tentang kearifan budaya, tentang khazanah agama, dan bagaimana kita harus menghargai proses di dalam kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.